Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Wisudawan, spesialis jantung, dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Kali ini kita akan melakukan kegiatan clinical skill learning untuk pemasangan ECG di blok kardiovaskuler. Seperti pada umumnya pemeriksaan pada pasien, baik pemeriksaan fisik atau pemeriksaan tambahan, kita harus awali dengan informed consent. Begitu informed consent telah kita dapatkan pada pasien, maka kita akan mulai melakukan perekaman ECG. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan kepada adik-adik alat-alat apa yang kita butuhkan. Tentu pertama adalah mesin ECG. Ini adalah mesin ECG-nya. Kemudian mesin dari ini adalah elektrokardiografi. Nanti akan mengeluarkan hasil kertas rekaman yang kita sebut sebagai kertas elektrokardiogram. Selain mesin ECG, di sini kita lihat karena ini adalah mesin perekaman ECG 12 lead, maka kita akan melihat 4 lead untuk ekstremitas dan 6 lead untuk prekordial. Yang ini adalah lead untuk ekstremitas. Ada dua jenis, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar ini untuk kaki, yang ini untuk penyadapan di tangan. Kemudian ini adalah bulb untuk penyadapan di prekordial. Ada 6. V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Kemudian yang ini adalah kabel untuk daya dari ECG itu sendiri. Sekarang yuk kita lakukan pemasangan. Berikutnya untuk persiapan pasien, bebaskan pasien dari seluruh benda-benda logam. Kemudian untuk daerah kaki, bebaskan kaki pasien. Setelah siap, kita lakukan penyadapan. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua jenis lead di sini untuk ekstremitas dan prekordial. Nah, kita pasang dulu untuk yang ekstremitas. Cari yang kecil adalah untuk yang ekstremitas atas atau tangan. Tangan kita letakkan ke posisi anterior, kemudian lempengan besinya diberi jeli. Setelah itu di lempengan besinya menempel ke tangan pasien. Sama untuk tangan kiri juga, tangan kita letakkan untuk posisi anterior, kemudian olesi jeli lempengan besinya dan kita tempelkan ke tangan pasien. Untuk ekstremitas kaki bawah ada dua warna, hijau dan hitam. Hijau ini adalah lead untuk AVF. Jadi lempengannya kita beri jeli dan dia menempel di daerah medial dari kaki. Yang hitam adalah RD, sama dengan yang AVF tadi. Beri jeli lempengannya, kemudian tempelkan di daerah medial pada kaki. Selesai untuk pemasangan ekstremitas, kemudian kita ke pemasangan lead untuk prekordial. Ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah cari di mana ICS 4 dan ICS 5 dan 6. Biasanya patokannya adalah ICS yang di bawah papila mama. Kemudian tidak semuanya pabrikan ECG memberi coding warna yang seragam. Jadi selalu identifikasi lead, cari di situ kode untuk V1, V2, dan seterusnya. Kebenaran pada ECG ini yang merah adalah untuk V1, kita pasang di parasternal sebelah kanan. Kemudian untuk C2 itu kita pasang di seberang dari V1 tadi. Sebelah sini. Setelah kita memasang untuk V2, untuk lebih memudahkan kita, sebaiknya kita langsung ke V4 dulu. V4 sangat mudah, kita tinggal mencari ICS 5 biasanya di bawah papila mama di linea mid clavicularis sinistra. Letaknya di sini. Ini V4. Nah, begitu kita sudah menempelkan lead V4, maka V3 itu berada di antara V2 dan V4.
Kemudian kita cari sejajar dengan V4 adalah linea aksilaris anterior. Dia di sini. Itu adalah tempat untuk V6. Dan V5 bisa kita pasang di antara V4 dan V6. Oke. Ini adalah titik-titik pemasangan untuk lead prekordial. Setelah lead terpasang, barulah kita melakukan perekaman ECG. Selama perekaman ECG, kita minta kepada pasiennya untuk tidak bergerak. Bapak, saya akan melakukan perekaman. Ditahan, jangan bergerak dulu Pak ya. Oke, siap. Saya melakukan perekaman. Saya pencet tombol start. Begitu kertasnya sudah terprint, sudah keluar, kemudian kita baca, identifikasi, tulis nama pasien di kertas elektrokardiogramnya, dan tanggal tindakan hari ini. Kemudian proses perekaman selesai, kita cabut lagi lead prekordial yang sudah terpasang. Cara menyabutnya adalah tekan, kemudian kita tarik. Jangan langsung menarik karena dapat memberi sensasi yang tidak nyaman kepada pasien. Demikianlah video clinical skill untuk pemasangan ECG kali ini. Semoga interpretasi ECG yang tadi kita lakukan pada clinical skill learning dapat bermanfaat. Sekian.